termasuk contoh rame-rame NASA barang tadi lho. Ngawur mawon tiang-tiang niku. Hanya karena ingin di samping di belakangnya ada jeragane. Jeragane wonten. Jeragan sing ngoten niku sing nasab digawe ancur-ancuran. Bapak Kapolda Jawa Timur cerita kula. Siapa jeragannya di belakang? Jenderal-jenderal. Ini ada juragannya. Ya enak dong kalau ada juragannya. Demen banget. Siapa yang mau membiayai, siapa yang memodalin sepergerakan ini? Ini murni gerakan rakyat. Ini murni gerakan umat akar rumput, warga akar rumput. Kita patungan, kita biaya bersama-sama. Kenyang bersama, lapar bersama. Nggak ada yang modalin kita. Nggak ada andil pemerintah membiayai kita. Nggak ada. Ini murni gerakan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kita cukup memprihatinkan. Saya mengucapkan ikut prihatin dengan pernyataan Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar. Seyogianya beliau selaku orang tua kita sebagai Rois Am PBNU cukup berhati-hati ketika mengungkapkan segala sesuatunya. Karena beliau adalah orang yang kita tuakan. Dan sejatinya saya juga sejak awal menghindari berkomentar tentang beliau, apapun pendapat beliau yang kemudian viral. Tapi untuk kali ini kita mesti menyampaikan juga kepada khalayak publik Indonesia, karena video beliau yang baru-baru ini cukup viral, yang menduga, dalam tanda kutip barangkali bisa kita sebut menuduh, bahwasanya gerakan kita dalam rangka membangun penyadaran kepada masyarakat tentang Ba'alwi bukan cucu Nabi, kata beliau ada juragannya. Kemudian juragannya diduga adalah jenderal-jenderal. Ini kan tuduhan. Apalagi tuduhan ini kemudian dikaitkan dengan jenderal-jenderal. Setidaknya ucapan ini akan menjadi bias di tengah-tengah masyarakat. Dan orang kemudian akan dengan begitu mudah percaya. Karena yang berbicara adalah Rois Am PBNU. Kami ingin tegaskan bahwasanya kalau memang punya data, sebutkan jenderal-jenderalnya. Apalagi beliau menyandarkan pernyataannya dengan mengutip Kapolda Jawa Timur. Jika benar Pak Kapolda Jawa Timur pernah menyampaikan itu kepada Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar, Pak Kapolda punya kewajiban untuk mengungkapkan datanya. Saya yakin beliau juga tahu. Atau kemudian dari mana data yang didapat oleh Mbah Yai Miftahul Akhyar? Karena kalau tidak ini merupakan fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ingat, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, hal-hal semacam ini kan mudah sebetulnya diungkapkan kalau memang ada faktanya. Pada kenyataannya kan tidak ada fakta seperti yang dituduhkan tersebut. Jadi jangan sampai kemudian ada pembusukan. Seperti otak-otak orang yang selalu berpikir tentang teori konspirasi, yang mereka mengatakan ini operasi intelijen. Saya ingin tegaskan, Anda coba masuklah PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, dan Laskar Sabirillah. Silakan masuk ke dalamnya, sama sekali ini bukan gerakan intelijen. Tidak ada keterlibatan jenderal-jenderal seperti yang dimaksud. Anda silakan masuk. Ini adalah gerakan rakyat. Ini adalah gerakan akar rumput, di mana kami umat Islam yang ada di bawah ini dengan bersama-sama dengan penuh kesadaran untuk melakukan gerakan bersama guna membangun penyadaran bahwasanya Bani Ba'alwi yang selama ini telah mengaku-ngaku sebagai dzurriyyat Nabi dan menggunakan pengakuan tersebut untuk mengeksploitasi umat, atau setidak-tidaknya sebagai alat arogansi, mereka terbukti berdasarkan hujah dan dalil bukan sebagai dzurriyyat Nabi. Nah, ini sebetulnya yang ingin kami lakukan.
Dan ini murni gerakan akar rumput, gerakan masyarakat yang ada di bawah, yang kami ini merasakan betul bagaimana arogansi sekelompok orang yang mengaku-ngaku cucu Nabi, yang kemudian mendawir pesantren-pesantren NU, kiai-kiai kita. Dimohon kepada Mbah Yai Miftahul Akhyar, cobalah turun ke kabupaten-kabupaten, ke kampung-kampung, tanya pesantren-pesantren, benarkah mereka tuh didawir, dimintai uang. Bahkan ada Rois Suriah, saya tidak sebut nama daerahnya, jaga kehormatan beliau. Rois Suriah didatangi oleh sekelompok oknum Habib yang mereka meminta sejumlah uang, kemudian diberikan amplop yang tidak begitu tebal. Amplopnya dipelintir-pelintir depan kiainya. Berapa ini? Kita semua menghormati kiai kita. Bayangkan level Rois Suriah yang memiliki ribuan santri, yang santrinya sangat takzim kepada kiainya, diperlakukan secara tidak terhormat oleh para habaib. Ini fakta yang kita lihat. Dimohon kepada Mbah Yai, turunlah ke lapangan, dengarkan suara masyarakat Nahdiyin di bawah. Jadi jangan sampai kemudian kita mengurus NU ini seperti Menara Gading. NU hanya dijadikan sebagai modal kekuatan politik untuk lobby sana lobby sini, tapi kita lupa tentang bagaimana nasib Nahdiyin yang ada di bawah. Ini penting untuk menjadi pertimbangan bagi kita semua. Dan tentunya ketika ada hujah yang menyatakan Bani Ba'alwi ini bukan sebagai dzurriyyat Nabi, berdasarkan catatan kitab nasab mereka tidak punya hujahnya, tidak punya pembuktian selama 5 abad setengah lamanya. Dan berdasarkan tes DNA terbukti haplogrup DNA asal usul mereka itu G. Alangkah berdosanya kalau kita ikut andil mensosialisasikan Ba'alwi sebagai cucu Nabi. Ini tanggung jawab para ulama, semua kesepuhan kita, para masyayikh kita, para kiai kita. Ketika kemudian justru ikut andil dalam mensosialisasikan orang-orang yang bukan cucu Nabi sebagai cucu Nabi, alangkah besarnya dosa kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi Mbah Yai mengutip tentang fenomena akhir zaman, justru inilah fenomena yang sesungguhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tsumma fitnatu sarra." Lalu kemudian muncul fitnah sarra, dakhanuha min tahti qadama rajulin min ahli baiti, di mana fitnah itu akan muncul dari bawah 2 telapak kaki laki-laki yang mengaku-ngaku sebagai ahlul baitku. Yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Mereka mengaku-ngaku sebagai keturunanku padahal mereka bukan keturunanku. Artinya fenomena betapa banyak orang sekarang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyat Nabi, mengaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi, itu sudah disinyalir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mesti mewaspadainya. Kita semua berpikir semua orang berilmu, semua orang alim, orang yang dititipi ilmu oleh Allah, yang judulnya ulama, punya kewajiban untuk membimbing umat agar tidak kemudian sembarang percaya dengan orang yang hanya mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi. Ketika kita melakukan pembiaran, ilmu ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 hal yang hendak saya pertegas pada kesempatan kali ini. Ini ada juragannya. Ya enak dong kalau ada juragannya. Demen banget. Siapa yang mau membiayai, siapa yang memodalin sepergerakan ini? Ini murni gerakan rakyat. Ini murni gerakan umat akar rumput, warga akar rumput. Kita patungan, kita biaya bersama-sama, kenyang bersama, lapar bersama. Nggak ada yang modalin kita. Nggak ada andil pemerintah membiayai kita, nggak ada. Ini murni gerakan rakyat, gerakan akar rumput. Dan yang kedua, ketika beliau menyandarkan pernyataan Kapolda Jawa Timur, mohon diklarifikasi, apakah benar Pak Kapolda mengucapkan itu semua, ataukah kemudian Mbah Yai cuma dapat dari sumber lain kemudian membangun sebuah kesimpulan. Ingat bahwasanya kepada segenap masyarakat Nusantara, terus kita semua berjuang, jangan pernah patah arang, rawi-rawi rantas, malang-malang tuntas. Kita semua sedang memperjuangkan menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah biarkan siapapun mengaku sebagai keturunan Nabi kita kalau dia tidak bisa menunjukkan buktinya. Yambaghi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi syarif wa dhabatuhu
hatta la yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaq. Setiap orang punya keniscayaan dan kewajiban untuk cemburu dengan nasab keturunan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meneliti setiap orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, sampai-sampai tidak ada yang berani lagi mengaku sebagai keturunan Nabi kecuali dengan hujah yang nyata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.